Ustadz, buku Ustadz itu kenapa ada tulis Arabnya gundul pula lagi? Karena ada orang menuduh saya, dia bilang Somad itu nggak pandai baca kitab. Maka aku buatkan sini kitab. Ada yang bilang Abdul Somad itu membuat-buat aja, itu nggak ada teksnya. Maka aku buatkan ke teks aslinya. Tapi kami nggak bisa membaca, Pak Ustadz. Nggak usah dibaca. Baca aja terjemahnya. Kita ini bertamu ke rumah orang, di atas mejanya ada kacang tojin, ada agar-agar. Yang bisa kita kunyah aja kita kunyah. Yang nggak bisa kita telan aja. Nah, begitulah buku ini, begitulah buku ini. Memang ada yang berat di sini, ada kacang tojin, nggak usah dikunyah. Yang agar-agar aja kunyah, masuk kunyah, masuk kunyah. Tentang akikah setelah dewasa, akikah itu umur 7 hari. Anak saya umur 7 hari akikah. Kalau tak sanggup 7 hari, 14 hari. Tak sanggup 14 hari, 21. Tak sanggup 21, tak usah tengok kalender lagi. Mau sebulan, mau 2 bulan, mau setahun, mau 2 tahun. Tamat SD Pak Ustadz, nggak apa-apa. Boleh. Mana dalilnya? Baca kitab, udah ada di situ buat. Pendapat Imam Nawawi, pendapat Syekh bin Bas, boleh. Kami dulu di kampung tak ada duit Pak Ustadz, nggak tahu hukumnya. Sekarang sesudah di Medan ini baru kami tahu akikah. Boleh. Ibu bapak yang belum akikah, umur sudah 40, 50, potong kambing sore ini. Datang saya nanti malam insya Allah. Tapi akikah saja, jangan minta ayun pakai marhaban. Dan kami datang nanti malam, marhaba ayanor. Oh, tengok buka, rupanya atuknya duduk situ. Putus tali ayunan tuh nanti. Potong kambing, kalau laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor, masak gulai, bagi orang tuh makan. Kalau ada tetangga bertanya, ini daging apa? Kau makan aja lah. Banyak kali pertanyaan kau. Undang aja kau udah syukur bilang. Jangan dijelaskan sama dia, dia belum ngaji. Kau dijelaskan, ini akikah aku. Mak, udah tua kau katanya. Enggak, jelas Bu. Jelas. Kalau ada orang bilang enggak jelas, pergi ke THT, telinga hidung tenggorokan. Nomor berapa lagi? Baik, silakan. Satu-satu Ibu. Iya. Kalau ditambah jadi 40 nanti nih. Ya. Enggak apa-apa. 12 Ustadz, 12 Ustadz. Izin sedikit ada pertanyaan boleh Ustadz? Boleh. Bismillah. Halaman 178. Halaman? 178 Ustadz. 178. Amal, amal orang hidup untuk orang yang sudah wafat. Ya. Tapi saya mau bertanya di halaman 180 Ustadz. 180 ya. Tentang kurban. Kurban. Ya, sebentar lagi kan Idul Adha Ustadz. Ya. Ayah saya sudah wafat. Bolehkah saya berkurban? Saya berkurban atas nama saya. Lalu saya membayar kurban juga atas nama almarhum ayah saya. Bolehkah Ustadz? Terima kasih Ustadz. Tengok halaman 181. 181 yang di atas sedekah. Kurban adalah ibadah badan. Penopangnya adalah harta. Rasulullah berkurban untuk keluarganya, untuk umatnya. Tidak diragukan lagi bahwa kurban itu mendatangkan manfaat bagi mereka dan mereka mendapatkan pahala. Andai pahalanya tak sampai, tidak ada gunanya kurban itu dilaksanakan Nabi. Ini dari pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, menunjukkan bahwa kurban ibu untuk almarhum, kurban bapak untuk almarhumah sampai. Saya berkurban 7. Saya, istri saya, Hazik, Sami, Sadim, almarhumah emak saya, almarhum ayah saya. Bertujuh kami, 1 sapi. Sampai, silakan. Yang tak mau, jangan bilang tak sampai karena tak mau. Kok kenapa nggak berkurban? Nggak sampai.
Rupanya nggak mau. Kalau nggak mau aja, bilang jangan nggak sampai. Nah, ibu jangan ragu lagi, berkurban untuk almarhum almarhumah. Wallahu a'lam bishawab. Masalah 32 tengok di halaman 309. Jadi pernah saya mau ceramah di masjid, sebagian jamaah itu mengatakan pengurus masjid copot baleho yang ada gambar Ustadz Somad itu, karena gambar itu berhala, kata dia. Berhala, kata dia, gambar itu. Ini kata dia berhala ini. Seganteng ini berhala. Kan kurang ajar kali dia itu. Tak bisa dia membedakan antara gambar dengan patung 3 dimensi. Yang dimaksud dengan patung, kalau disenter ada bayang-bayangnya. Disenter dia, ada bayang-bayangnya. Nampak? Kan ada bayang-bayangnya. Itu 3 dimensi namanya. Itulah yang patung itu. Pas digeser gini ke sini bayang-bayangnya. Memang HP mahal nih begini dia. Sedangkan ini kalau disenter nggak ada bayang-bayangnya. Menyamakan antara patung dengan gambar itu tidak betul. Coba tengok di halaman 309. Ammat taswir, adapun gambar zaman modern sekarang, allazi yusallitu fil insan alatan ala jismin muayyan, dipakai suatu alat untuk mengambil gambar fil waraqati fahadha fil haqiqati laisa taswiran, tidak sama dengan patung. Li'anna taswir, karena patung itu artinya ja'ala syai'a ala suratin muayyanah, membentuk sesuatu. Itu yang dimaksud dengan patung. Saya mengambil tanah liat, lalu saya bentuk, ini matanya, ini hidungnya, ini mulutnya, ini giginya, saya bentuk. Itu yang dimaksud dengan patung. Jadi kalau sekolah Islam Al-Amjad mendidik anak-anaknya, anak-anak ini hari Sabtu kita ada keterampilan membuat patung Ustadz Somad. Jangan, gak boleh buat patung, haram. Orang yang membuat patung nanti di akhirat dipanggil Allah Ta'ala, kau yang membuat patung ini? Iya. Berarti kau sudah menandingi aku membuat makhluk, maka kau kasih ruh dia. Ketika patung itu tidak bisa diisi ruh, maka berubah dia menjadi neraka jahanam yang akan membakar. Itulah makna ayat waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya api neraka itu adalah nas, manusia, wal hijarah, batu. Yang dimaksud dengan batu itu adalah patung-patung tadi berubah menjadi batu bahan bakarnya api neraka. Adapun gambar, maka gambar bukan patung, karena gambar adalah cahaya yang tertahan, cahaya yang tertahan dengan suatu alat. Cahaya pada jam 10.38 tertahan dengan suatu alat, nama alatnya, ini alatnya, lalu saya tahan dengan suatu alat, tertahan dia, jadilah cahaya yang tertahan, bukan patung. Jadi hukum foto adalah mubah, boleh, dia tidak sama dengan patung. Jadi kalau ibu bapak di rumahnya ada foto, nggak apa-apa. Orang-orang yang mengharamkan foto ini pun, orang-orang yang mengharamkan foto ini, dia bilang foto haram, foto nggak boleh. Tapi begitu pesawat kita landing di airport Madinah, kita tengok besar kali foto situ 3. Foto King Abdul Aziz, foto Salman bin Abdul Aziz, foto MBS, bukan MBG ya, MBS, Muhammad bin Salman. Ada ustadznya situ yang mengharamkan foto, ada ustadznya situ. Ustadz, kau waktu di Medan kau haramkan foto kan? Ya, itu 3 foto itu kok nggak haram? Itu ulil amri, nggak apa-apa.
Nah, itu jadi sebetulnya dia pendapatnya enggak lurus-lurus juga. Pas giliran kita marah dia. Kalau memang haram foto di paspor, foto. Nah, ini tentang masalah hukum foto. Tapi ada hukum yang kedua, hukum yang dipoto. Nah, itu lain lagi. Hukum foto udah kita jelaskan. Sekarang hukum yang dipoto. Ibu sebelum anaknya masuk Al-Amjad sekitar 10 tahun yang lalu, rambut ibu masih macam sarang tawon. Kemudian dicetak foto itu, di print. Itu bukan masalah fotonya, tapi masalah yang dipoto. Jadi kalau ada tamu yang bilang, janganlah dipasang gambar ini bu, kata dia. Itu bukan masalah hukum motonya, tapi masalah hukum gambarnya. Karena setiap ditengoknya itu ingat dia mak lampir. Jelas bu? Alhamdulillah. Yang lain? Baik, dari bapak-bapak barangkali kami persilakan. Baik, silakan Pak. Masalah kedua tentang bid'ah barangkali Ustaz ya. Halaman 33. Halaman 33 tentang masalah bid'ah. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Ada orang yang mendefinisikan bid'ah ini pakai 5 jari aja. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang mondok 6 tahun, ngaji kitab 10 tahun, baru bisa merumuskan bid'ah. Dia enggak, ngaji download online sekali, langsung dia bisa bid'ahkan imam masjid-masjid di Medan ini. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Nabi tak pernah pakai peci, bid'ah. Nabi tak pernah pakai celana panjang, bid'ah. Kalau begitu muka kau pun bid'ah. Mana ada itu zaman Nabi? Ya kalau gitu definisinya. Kalau tak ada zaman Nabi bid'ah, maka ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah sebelum tidur malam memetik 1000 tasbih, diikatnya 1000 simpul tali. Ikatnya 1000 simpul tali. Sebelum tidur malam dipetiknya. Subhanallah, subhanallah. Mana pernah dibuat Nabi? Tunjukkan saya mana hadis Nabi memetik 1000 kali simpul. Enggak ada. Jadi kalau dipakai definisi tadi, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, masuk neraka lah Abu Hurairah. Ada imam yang keempat, namanya Imam Hambali. Imam Hambali punya anak namanya Abdullah. Abdullah ditanya, Abdullah, ya, bapak kau waktu hidupnya berapa rakaat sholat dia sehari semalam? 300 rakaat. Mana ada Nabi sholat 300 rakaat? Kalau pakai definisi tadi, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, masuk neraka lah. Saya pernah terpikir saya buat buku judulnya 100 orang masuk neraka gara-gara definisi ini. Ada imam namanya Ibnu Taimiyah. Dia kalau selesai sholat subuh sampai terbit matahari, dia menengok ke langit baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tak pernah dilakukan Nabi. Maka definisi yang benar adalah menurut Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i begini, kalau tidak ada dalilnya dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam ijma', tidak ada dalam qiyas, tidak ada dalam pendapat ulama, maka itu berarti bid'ah dhalalah, bid'ah sesat. Tapi selama masih ada dalilnya, ada dalam Quran, ada dalam hadis, ada dalam ijma', ada dalam qiyas, ada dalam pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah, maka dia bukan bid'ah. Jangan kalian baca Yasin malam Jumat. Kenapa? Karena baca Yasin malam Jumat itu bid'ah. Tengok hadisnya. Secara dibuka-buka ada hadisnya.
Mana hadisnya? Nih, man qara'a yasin fi lailatin, siapa yang baca yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Man qara'a yasin fi lailatin, siapa yang baca yasin pada suatu malam, subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Iya, tapi tak ada disebutnya malam Jumat. Memang tak ada disebut malam Jumat. Tapi malam Jumat itu termasuk salah satu dari malam. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Pokoknya nggak boleh. Yang penting nggak bisa begitu. Itu namanya bukan diskusi. Itu namanya ngotot tegang urat leher. Selama masih ada dalilnya, tak boleh kita bid'ahkan orang. Tentang masalah mengirim Al-Fatihah untuk orang mati, orang yang sudah meninggal dunia dikirim Al-Fatihah, itu hadisnya ada. Karena kata Abdullah anak Umar bin Khattab, nanti kalau aku mati, kuburkan aku, pada bagian kepalaku bacakan Al-Fatihah, pada bagian kaki bacakan pangkal ujung Al-Baqarah. Mustahil dia pandai membuat-buat kalau tidak dia dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah nggak mau mengamalkan, bilang aja, aku malas, aku nggak suka, aku nggak cocok. Tapi jangan salahkan orang, karena orang juga punya dalil. Itulah tujuan buku ini saya buat. Jadi yang paling panjang pembahasannya di dalam buku ini adalah tentang masalah bid'ah. Yang salah adalah ketika mendefinisikan bid'ah, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Yang betul definisinya adalah selama masih ada dalilnya dalam Quran, ada dalam hadis, ada dalam ijma', ada dalam qiyas, ada dalam pendapat ulama salaf, maka dia tidak bid'ah. Ngotot. Kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Itu Imam Masjidil Haram, 1 bulan Ramadan kan hatam Quran 30 juz. Itu diadakan acara hatam Quran di Masjidil Haram. Dibacakan doa hatam Quran dalam sholat tarawih. Mana ada dibuat Nabi? Carilah hadisnya kalau ada pernah Nabi membuat doa hatam Quran malam tarawih. Enggak ada. Cuman kalau ditanya, kau bilang kalau nggak dibuat Nabi nggak boleh. Ya, itu di Masjidil Haram kenapa boleh? Kalau itu boleh, kata dia. Jadi payahlah berdebat begitu. Itu boleh karena imam kami, yang nggak boleh imam kampung kau aja, kata dia. Apa dalilnya Imam Masjidil Haram itu baca doa khatam Quran? Dalilnya hadis. Siapa yang melakukan? Sahabat Nabi. Namanya Anas bin Malik. Wa kana Anas ibnu Malik idza khatamal Qur'ana. Anas bin Malik kalau dia khatam Quran, jama'a ahlahu, dikumpulkannya anak istrinya, lalu dia ajak membaca dan berdoa. Itulah dalil khatam Quran. Jadi selama ada dalilnya dalam Quran, kalau nggak ada dalam Quran dalam hadis, tak ada dalam hadis dalam ijma', tak ada dalam ijma' dalam qiyas, tak ada dalam qiyas ada pendapat ulama salaf, maka itu tidak disebut bid'ah dhalalah. Jelas? Saya potong itu penjelasannya, karena kalau saya bacakan satu-satu saya sur, Bapak Ibu tertidur. Yang lain? Baik, silakan. Masalah 36. Masalah 36. Halaman 349. Yang dimaksud dengan salaf, salaf pakai fa, salaf. Kalau salaf itu obat kurap. Ini maksud ini pakai fa, salaf. Salaf artinya 3 abad pertama. 3 abad pertama. Abad 1, abad 2, abad 3 itu salaf. Jadi kalau ada orang di Medan ini mengatakan, kau jangan ngaji sama Ustadz Somad, kau ngaji sama Ustadz kami ini salaf.
berarti umur guru dia itu 1100 tahun. Karena salaf itu artinya 3 abad pertama. Yang betul itu adalah kita mengikut ulama salaf. Al-Wasliyah itu mengikut ulama salaf. Kenapa? Karena mazhabnya Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal 204. Apakah 204 itu masuk dalam 3 abad pertama? Ya. Kalau saya nanti seperti ada bunyi bertanya, nggak usah dijawab. Itu nanti saya jawab sendiri. Salaf. Muhammadiyah mengikut 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Maka Muhammadiyah pengikut salaf. Karena Imam Hanafi meninggal 150. Imam Maliki meninggal 179. Imam Syafi'i meninggal 204. Imam Hambali meninggal 241. Keempat-empatnya salaf. Itu salaf. Jadi kita ini adalah pengikut salaf. Jangan diklaim-klaim. Kami yang salaf, kau salaf. Itu tentang masalah salaf. Tentang masalah ada seorang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Lalu kemudian bisa ditengok di halaman 358. 358. Itu tentang ceritanya bla 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 bla. Dilanjutkan lagi 359. Tengok 359 baris bawah yang tulisan Latin. Mereka melarang membaca Dalailul Khairat yang berisi sholawat kepada Nabi. Banyak menyebut tentang sifat Nabi. Mereka mengatakan itu syirik. Mereka melarang berselawat di atas mimbar setelah azan. Bahkan ada seorang laki-laki buta, muazzin, dia selalu berselawat setelah azan. Kalau tempat kita tarhim, as-salatu wassalamu alaik, alaika ya man. Pancung kepalanya. Mati. Ekstrim. Akar kelompok ekstrim ini dari ini. Dia tidak bisa menerima perbedaan. Pokoknya azan aja. Enggak ada selawat-selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Jangan baca-baca ayat itu. Azan aja langsung. Yang lapor ke saya ini mahasiswa. Ustadz, ya. Aku dilarang Pak RT baca innallaha wa malaikatahu sebelum azan karena kata dia itu bid'ah gitu. Saya bilang udahlah nggak usah kau baca lagi, nanti kau kena usir dari masjid tuh, saya bilang. Jadi cuman lah Pak Ustadz gini, orang yang membaca innallaha wa malaikatahu sebelum azan tujuannya nanti waktu dia nyebut asyhadu anna muhammadar rasulullah berselawatlah. Itu maksudnya, karena tak boleh mendengar nama Nabi kalau tidak berselawat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya, ketika aku sebut nama Nabi Muhammad bersolawatlah. Itu maksudnya. Gak boleh kau membaca innallaha wa malaikatahu. Iya, gak boleh Pak Ustaz. Oke, kalau gitu besok kau mau azan, gak usah kau baca lagi innallaha wa malaikatahu. Jadi apa yang kau baca Pak Ustaz? Gini, sebelum azan. Attention please. All of our passenger, when I say asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, please pray sholawat for him. Seluruh masyarakat RT 02,
Nanti kalau aku menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berselawatlah kalian, berselawatlah, berselawatlah. Kira-kira mana yang lebih bagus? Pakai begitu atau innallaha wa malaikatahu? Baguslah baca innallaha wa malaikatahu untuk mengingatkan jamaah. Sama juga macam waktu bulan Ramadan, waktu tarawih. Jangan pakai Bilal. Bid'ah ini nggak ada pakai Bilal. Jamaah di belakang ini nggak semua ingat ini berapa rakaat udah. Nggak ada yang ingat, orang ini entah witir entah tarawih. Kawan sebelah ini bertanya, witir apa tarawih? Beda laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki nggak perlu penting kali, bro, witir apa tarawih? Yang penting kita sembahyang. Gitu kalau laki-laki. Kalau perempuan nggak, dia mau detail. Akhirnya karena perempuan ini nggak sabar, ditanyanya imam, Pak Imam, witir apa tarawih? Datang kata imam, witir 3. Coba kalau pakai Bilal, sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Bagus yang pakai Bilal atau witir 3? Bagus. Tanya lagi sama ibu tadi, 1 salam apa 2 salam? 1 salam. Ini bukan ibadah, ini adalah kode, aba-aba, rambu-rambu. Nah, jadi mereka ini kelompok yang ekstrim. Katanya Ustaz Somad ekstrim, saya ini es krim, lembut dan manis. Banyaklah kesaksian para ulama tentang ekstrimnya ini. Mereka ini ekstrim. Ini membid'ahkan ini membid'ahkan ini mengkafirkan ini memfasikkan ini, bukulai burantam. Sementara kita menghadapi Belanda, menghadapi Jepang, menghadapi komunis. Umat sedang heboh-hebohnya menghadapi Belanda, menghadapi Jepang, menghadapi komunis. Orang ini mengobok-obok pula lagi. Sampai putus silaturahim. Datanglah orang kepada Syekh Muhammad Yunus, ulama besar di Medan ini. Syekh Muhammad Yunus, ya, apalah cocoknya organisasi yang kita buat? Kata Syekh Muhammad Yunus, udah banyak putus silaturahim kita di Medan ini, kita sambung balik. Maka dikasihlah namanya Al-Jam'iyah Al-Wasliyah. Al-Jam'iyah artinya organisasi, Al-Wasliyah artinya yang menghubungkan. Oh, Ustadz dari tadi nyebut-nyebut Al-Wasliyah karena Ustadz orang Al-Wasliyah? Bukan. Saya di NU terdaftar sebagai sekretaris lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Ada nama saya. Di Muhammadiyah saya sekretaris Lazismu. Saya penasehat Lazismu, lembaga amil zakat infak Muhammadiyah. Di Perti saya sebagai komisi fatwa Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Pas acara ijtima jamaah tabligh 3 provinsi Aceh, Riau, Sumatera Utara, saya ikut diundang ijtima. Makanya waktu saya hadir di situ datang satu bapak-bapak, Ustadz, ya, kami tengok Ustadz di NU ada, di Muhammadiyah ada, di Perti ada, di tabligh ini ada. Sebetulnya Ustadz alirannya apa, kata dia. Terus saya tanya, kau siapa? Saya bilang, aku Intel, kata dia. Rupanya pusing kepala dia mau buat laporan ke atas. Sini Intel, aku kasih tahu sama kau. Indonesia ini dijajah Belanda, menghadapi komunis, menghadapi Jepang, diobok-obok, berdirilah ormas. Ormas yang pertama tahun 1905, namanya SI, Sarekat Islam. Habis itu 1912, namanya Muhammadiyah. Satu lagi 1926, Nahdlatul Ulama. 1928, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Satu lagi 1930, Al-Jamiatul Wasliyah. Ini semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Tujuannya untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Setelah mereka berjuang lewat pendidikan, barulah Indonesia merdeka 1945. Dipahami dia sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Ini kalau enggak nanti orang berkelahi antara NU sama Muhammadiyah, antara Al-Wasliyah sama Persis berkelahi. Dulu di Medan ini orang berkelahi antara yang berkunut subuh dengan enggak berkunut subuh, berkelahi. Alhamdulillah sekarang udah enggak berkelahi lagi karena sama-sama enggak sembahyang subuh. Udah. Mana lagi?